Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Raditya Dwi Putra Kagiswana. Usia saat ini 35 tahun. Kegiatan saat ini adalah sebagai pengusaha atau wira swasta. Bergerak di beberapa bidang, kemudian juga cukup aktif di beberapa organisasi profesi maupun organisasi kemasyarakatan yang berada di lingkup Partai Golkar. Salah satunya kalau yang organisasi profesi itu ada di HIPMI Jaya, kemudian Kadin Indonesia. Lalu kalau organisasi kemasyarakatan di lingkup Partai Golkar, saat ini saya aktif di AMPI. Sebelumnya saya aktif di AMPI dan juga di SOKSI, Depina SOKSI. Sebelumnya saya sempat aktif juga di AMPG. Uh, Niat saya untuk aktif di organisasi sebetulnya hanya salah satunya ingin mendapatkan akses dan juga memperluas network pergaulan maupun juga bisnis. Tapi saya di situ ditekankan oleh orang tua jangan mencari usaha dari kegiatan organisasi namun mengalir aja. Jadi berteman, memperluas pergaulan seluas-luasnya. Nah, mudah-mudahan dari pergaulan tersebut akan menghasilkan sesuatu di kemudian hari. Seperti itu. Ya kalau untuk dibilang stabil secara ekonomi ya insya Allah amin. Tapi namanya juga kita sebagai pengusaha kita mencari peluang sebanyak-banyaknya. Dan juga memang kalau kita lihat konteks politik pada saat ini yang membutuhkan logistik yang cukup besar, nah ini memang hal yang fenomena yang menurut saya kalau kita ke depannya itu makin besar tentu akan berefek buruk ya untuk politik Indonesia ke depannya. Oleh karena itu maka dibutuhkan kerjasama dari seluruh stakeholder maupun dari partai politik, nanti calon-calon kepala daerah atau calon legislatif untuk tidak terjebak dalam money politik. Karena kalau kita lihat dari tahun ke tahun, dari periode ke periode, praktek-praktek money politics inilah yang akan bergulir seperti efek bola salju. Jadi makin periode kosnya semakin mahal, seperti itu sih. Kalau kita lihat ya, partisipasi anak muda saat ini bisa dibilang mereka makin cukup semangat ya dalam berpolitik, baik dari partisipasi maupun partisipasi dalam pemilu maupun partisipasi di beberapa partai politik. Jadi contoh ada beberapa partai politik yang memang mengakomodir anak muda, dan salah satunya adalah Partai Golkar, bahwa itu bisa dibuktikan dari kita punya Partai Golkar bisa memposisikan anak muda sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga usia di bawah 40 tahun, dan kemudian dari sejak 2014 pun saya sudah merasakan sendiri bahwa pada waktu itu saya sudah dicalonkan sebagai calon legislatif dalam usia 27 tahun. Artinya bahwa Partai Golkar ini membuka ruang seluas-luasnya pada generasi muda yang memang bertujuan untuk berkecimpung di dunia politik. Kalau misalkan untuk kedepannya kita lihat anak muda ini kan sebetulnya yang penting mereka ini semangatnya itu masih tinggi dan mereka ini ingin diperangkul dan untuk berpartisipasi. Nah, oleh karena itu partai politik menurut saya harus memberikan ruang seluas-luasnya untuk para generasi muda untuk berkontestasi di pemilu, baik di pemilu legislatif maupun pemilu kepala daerah atau pemilu pilpres atau pileg nanti ke depannya sih seperti itu. Jadi anak muda ini kan yang penting prinsipnya itu kan mereka ingin suara didengar gitu. Bahwa kalau misalkan ada representasi anak muda di legislatif ataupun di eksekutif, otomatis message-nya itu kan bakal lebih nyampe gitu kan.
ketimbang mungkin dengan generasi yang lebih tua gitu kan. Anak muda mungkin agak sungkan atau gimana, kalau misalkan gap usianya semakin rendah, mungkin suara-suara yang sebelumnya belum bisa tersampaikan mungkin nanti akan tersampaikan seperti itu. Mungkin kalau kita lihat tarik ke belakang, kenapa waktu itu saya terjun di Sukabumi, pilihannya waktu itu adalah salah satu daerah yang memberikan peluang untuk saya turun sebagai calon legislatif adalah di Sukabumi. Pertimbangannya waktu itu saya waktu kuliah di Prasetya Mulia pernah menjalankan kegiatan KKN, atau kalau waktu itu program di kampus saya itu namanya Community Development. Waktu itu lokasinya itu di Pulau Sari, salah satu desa di Kabupaten Sukabumi. Oleh karena itu dengan portfolio tersebut akhirnya saya memutuskan untuk turun ke dapil tersebut. Kemudian pada tahun 2014 saya waktu itu dan 19 saya turun ke lapangan, kemudian berbaur dengan masyarakat, dengan tim dan juga struktural. Saya merasakan hubungan emosional yang cukup dekat dengan mereka. Kemudian akhirnya saya memutuskan untuk meneruskan perjuangan saya di dapil tersebut. Waktu itu saya juga dapat motivasi sih, maksudnya ada beberapa senior-senior yang bilang bahwa ya nggak usah kecil hati bahwa 2 kali 3 kali berjuang belum lolos, karena banyak tokoh-tokoh yang sekarang sudah mapan di dunia politik pun mereka juga berhasil di percobaan mungkin keempat, kelima. Jadi asalkan kita bisa gigih dan juga konsisten, insya Allah bisa suatu saat kita bisa meraih posisi yang akan kita inginkan, terutama di dapil tersebut. Apalagi mungkin kita lihat di Jawa Barat ini salah satu target dari Partai Golkar adalah sebagai posisi basis ya, basis pemenangan. Diharapkan di Jawa Barat ini Golkar akan menang di tahun 2024. Dari latar belakang dan juga background pendidikan, juga interest ini, saya insya Allah jika terpilih akan memilih untuk duduk di Komisi 11, yaitu Komisi Keuangan dan Fiskal Moneter ya. Karena memang dari segi interest dan juga dari segi pendidikan, dulu saya latar belakang di ekonomi, jadi saya merasa cocok dengan komisi tersebut. Dan juga saya lihat fenomena-fenomena saat ini di dapil saya ini masih kurangnya literasi keuangan, dan juga mungkin nanti sebagai tugas anggota DPR akan menurunkan program-program yang bisa membantu untuk mengakselerasi meningkatnya literasi keuangan di dapil saya tersebut. Di satu sisi memang kalau dari segi undang-undang pun sebetulnya ada pinjol yang legal, ada yang ilegal. Bahwa pinjol yang sudah bernaung di OJK dan asosiasinya begitu kan. Nah ini sebetulnya kembali lagi kepada masyarakat tadi yang literasi keuangan, bahwa namanya lembaga keuangan yang ingin meminjamkan dananya pada masyarakat tentu ada faktor resiko masing-masing, dari bank resmi, BPR, sampai yang pinjaman online tadi. Nah ini memang harus kita edukasi juga pada masyarakat bahwa mindset-nya itu harus diubah, bahwa orang untuk meminjam uang itu tujuannya harus dibayar gitu kan. Tapi memang dengan kalau kita lihat pinjol-pinjol ini kan banyak yang ilegal pun dia bunganya itu tidak masuk akal gitu kan. Jadi mungkin ini menjadi PR untuk bagi saya nanti ke depannya jika terpilih akan merumuskan undang-undang maupun regulasi-regulasi yang mungkin bisa membantu agar tidak ada lagi yang ilegal-ilegal tersebut, maupun juga bisa membuat win-win lah untuk dari segi perusahaan
peminjam dana maupun dari masyarakat yang agar tidak ada yang dirugikan ke depannya. Kalau sebetulnya dari kita pengalaman sosialisasi ya, sampai sekarang pun dari periode 14, 19, itu pun masih masyarakat ini banyak yang bingung sebetulnya. Fungsi dasar dari legislatif dan eksekutif. Jadi kadang-kadang kalau kita turun ke bawah, mereka datang sebagai calon legislatif, saya butuh pekerjaan, atau ini jalan kok masih rusak. Padahal itu kan semuanya kan tugasnya dari eksekutif. Dari legislatif tugasnya hanya ada 3 kan. Kalau itu adalah pertama undang-undang, pengawasan, kemudian budgeting. Mungkin dari legislatif ini hanya membantu memasukkan pos anggaran yang nanti akan dieksekusi oleh eksekutif. Nah, begitupun nanti banyak program-program yang diturunkan oleh anggota DPR itu sebagai aspirasi atau reses. Nah, itu bagian perjuangan dari anggota DPR begitu kan. Nah, untuk kaitannya pada anak muda itu ya harapannya mereka ini cuma butuh banyak diedukasi aja sebetulnya, bahwa informasi-informasi ini kan kadang-kadang muncul sepotong-sepotong, bahwa generasi muda sekarang kadang-kadang hanya membaca judul berita di media online atau baru lihat di konten-konten di media sosial, mungkin seperti Instagram, YouTube, atau TikTok yang mencantumkan hanya kayak headline, potongan-potongan yang mungkin belum, mereka tidak konfirmasi sebelumnya, akhirnya informasi tersebut mereka yakini kebenarannya 100%. Silakan. Oke. Jika saya terpilih nanti, saya akan bekerja sebaik-baiknya, menjalankan tugas sebaik-baiknya dengan jujur dan amanah, tanggung jawab, dan juga saya pribadi sangat percaya diri bahwa Partai Golkar didukung oleh banyak kader-kader yang mumpuni, yang berpengalaman, dan juga bisa menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya sebagai pemenang pemilu di 2024 untuk mengantar Indonesia semakin maju, semakin hebat untuk mencapai Indonesia Emas di 2045.